pandangan Bapak terhadap hari ini jadi saksi ya Pak, jadi ahli saksi pidana. Pandangan Bapak terhadap kasusnya yang Yuda terhadap Dante itu gimana sih Pak? Ya, saya harus jujur mengatakan, saya tidak mengatakan terdakwa ini salah atau tidak bersalah. Tapi saya hanya mau menyoroti pasal yang didakwakan. Yang didakwakan itu 338, 340, 76C Undang-Undang Peradilan Anak dan 80 ayat 3. Pasal 338 itu adalah pembunuhan dengan biasa, tanpa pemberatan. Apa itu pembunuhan? Mengakibatkan matinya nyawa orang lain dengan sengaja. Apa itu sengaja? Dia mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu. Ya, mengetahui akibatnya apa. Persoalannya harus dibuktikan itu. Sengaja enggak dia membunuh. Dengan cara apa? Siapa melihat? Itu harus dibuktikan 338. Kemudian 340 itu kan pembunuhan berencana. Ya, harus ya, itu 340. Ini harus ada tenggang waktu. Dia harus merencanakan dengan cara seperti apa. Ya, saya tidak mau masuk ke kasus itu, tapi saya hanya menjelaskan unsurnya. Sepanjang itu tidak dipenuhi, tidak boleh menerapkan pasal ini. 338 dan 340. Kemudian pasal peradilan anak. Ya silahkan aja, tapi kalau dilihat rumusannya di situ kan menyuruh melakukan. Siapa yang disuruh? Siapa yang menyuruh? Harusnya ada pasal lain. memenuhi tidak Pak? Tidak memenuhi. Menyuruh melakukan, siapa yang disuruh? Tidak ada. Ya, bahkan yang menyuruh itu yang bertanggung jawab, yang disuruh tidak bertanggung jawab. Kalau si terdakwa ini disuruh, berarti dia tidak bertanggung jawab. Yang menyuruh siapa? Menggunakan pasal itu harus hati-hati, harus sesuai dengan unsur yang ada dalam pasal itu. Jadi boleh dibilang pasal tersebut lemah? Bukan lemah, tidak bisa dipakai. Lemah bisa dipakai, digunakan. Kalau lemah kan masih bisa dipakai ya. Okay. Biasanya kalau lemah dipakai. Ya. Jadi kalau menurut Bapak pasal yang pas untuk persoalan ini apa? Boleh saya berpendapat? Boleh. Kalau jujur, harusnya 359. Apa itu? Kelalaian. Karena kurang hati-hati, karena kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Karena kelalaian kalian saya nggak bisa merokok. Oke, Pak, unsur kelalaiannya seperti apa contohnya? Loh, kalau kelalaian itu kan begitu. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya ngambil batu begini, saya lagi merokok ngambil batu, tiba-tiba saya lemparkan ke sana. Tuh, kena kepala orang, meninggal. Apa sengaja saya mengakibatkan mati? Enggak kan? Itulah kurang hati-hati, lalai. Tapi kalau misalnya saya membunuh, saya bertengkar dengan beliau ini, siapa namanya ini? Jangan takut, nggak akan saya bunuh. Tapi bertengkar, saya ambil batu, pak, seketika. Tidak ada perencanaan. Tidak ada, loh, mana ada perencanaan? Bertemu, bertengkar, puk, mati. Perencanaan itu harus ada tenggang waktu. Tenggang waktunya maksimal berapa? Ya nggak ada ketentuan, tapi mesti tenggang waktu itu harus dihubungkan dengan ketenangan jiwa. Ya. Sempat enggak dia berpikir, oh ini akibatnya begini, kalau saya begini, ada nggak seperti itu? Itu yang harus dikaji dalam persidangan ini. Kalau itu berencana yang ada tengah waktu memikirkannya. Paham? Pak, tadi ada tanggapan pihak jaksa mengatakan itu kan terjadi beberapa kali. Gitu Iya, berlanjut. Nah, Ya harus dan dibuktikan. Ada keinginan, ada juga waktu untuk bisa menghentikan. Iya, betul. Kan maksudnya kan yang digini-gini itu. Iya, ditenggelamkan. Saya kan kasih contoh lain, dicubit. Teliti dulu dong, 1000 kali saya cubit, apakah itu bisa mengakibatkan kematian? Kan gini kan, yang ditekan kan pinggangnya ini dong, bukan kepalanya. Apakah itu menjadi dasar untuk mengatakan pembunuhan? Makanya harus kita belajar dari fakta. Kalau enggak nanti semua bisa masuk penjara, Anda juga bisa masuk penjara itu. Oke, tapi kalau udah ada bukti CCTV terus udah ada saksi-saksi yang Ya saya tidak mau campur tangan di situ, bukan bidang saya. Ya. Saya hanya normanya saja. Nanti dengar aja itu ahli mereka itu. Oh, oke. Ya, Siap. kalau CCTV. Oke. Nanti. Oke. Jadi kesimpulannya? Ya kesimpulannya menurut saya pasal itu sebaiknya Tidak diganti sesuai kalau bisa ya. 359 Yes, berarti ya. that's good. Tapi kalau 359 yang nggak masuk dalam dakwaan, Ya itu yang jadi persoalan. Saya bilang ke hakim tadi apa? Saya bilang, yuk nggak perhatikan ya. Hakim itu adalah tadi saya bilang semacam wakil Tuhan. Jadi nggak usah terlalu terikat dengan norma. Yang penting hati nuraninya jalan. Ya kalau dia dicemooh ya silahkan aja, nggak apa-apa. Itu tanggung jawab kita sebagai mengerjakan sesuatu. oke, siap. Terima kasih. Pak, maaf.